Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu nahwu dan shorof. Jadi ilmu nahwu yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat atau kondisi akhir dari satu kalimat, dari satu kata. Contohnya misalnya masjidun, masjid. Terkadang berharokat dhamma, terkadang berharokat fathah, masjidan, terkadang berharokat kasrah, masjidin. Demikian pula rasulun, terkadang dhamma, terkadang kasrah, rasulin, terkadang fathah, rasulan. Demikian pula terkadang ar-rasulu, ar-rasuli, ar-rasula, rasulu, dan yang lain. Demikian pula Allah di satu ayat Allah, kemudian di ayat yang lain Allahu, di ayat yang lain Allahi, dan yang lain-lain. Nah, ini yang akan kita pelajari dalam ilmu nahwu sehingga kita tahu ya. Sehingga kita tahu adanya perubahan di akhir atau harokat kondisi akhir satu kata. Sedangkan ilmu shorof yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kalimat atau kata. Semisal dari kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, uktub tulislah, kitabatun tulisan, katibun katibun maktubun, dan yang lain-lain. Nah, ini yang nantinya akan dipelajari dalam ilmu shorof. Demikian pula qara'a telah menulis, yaqra'u sedang menulis, iqra' tulislah, qira'atan bacaan, qari'un orang yang membaca, makru'un yang dibaca, dan yang lain-lain. Nah, ini nanti yang akan dibahas dalam ilmu shorof. Jadi ilmu yang membahas tentang perubahan dari satu kata ke kata yang lain. Kedua cabang ilmu ini, ilmu shorof dan ilmu nahwu, ini wajib dipelajari oleh para pemula yang baru-baru. Ini wajib. Bahkan yang sudah lama belajar pun tetap kita belajar nahwu shorof, kita belajar murojaah, mempelajari, karena pelajaran-pelajaran masih terus berlanjut. Karena dengan kedua ilmu ini kita dapat memahami apa yang kita baca, kemudian juga apa yang kita dengar, kemudian cara membuat kalimat, sehingga kita tahu ini menjadi pelakunya, ini yang menjadi yang dikenai pelaku, sehingga kita paham. Demikian pula ini juga bisa menjadikan satu keyakinan yang benar, karena perubahan dari satu kata ke kata yang lain, panjang pendeknya, kemudian juga dhamma, fathah, kasrah, dan yang lain-lain, ini bisa merubah makna. Misalnya satu ayat, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu. Ketika Allahu ini diganti Allah, maka artinya beda, maka artinya berbeda. Maka inilah pentingnya kita belajar nahwu dan shorof. Setidaknya kita paham, ini menjadi fa'ilnya, menjadi pelakunya, ini yang menjadi maf'ul, yang terkenai pelaku, dan yang lain. Adapun bila kita ingin membuat kalimat yang indah, yang lebih daripada sekedar memahami, baik dari susunan pemilihan kata dan maknanya, atau tinggi nilai sastranya, maka
kita perlu mempelajari cabang bahasa Arab yang lain seperti balaghah, ya, sastra, ya, keindahan bahasanya, kemudian juga ilmu ma'ani, ya, tentang memahami teks dari satu kalimat, dari satu ayat, satu hadis atau yang lainnya, dan ilmu arud, ya, ilmu tentang syair. Ya, ini butuh dipelajari di pelajaran-pelajaran yang lain. Ya, adapun dalam buku ini, dalam buku belajar bahasa Arab ini, ya, kita mencukupkan, ya, sementara kita mencukupkan pada pembahasan nahwu dan shoroh, ya, yang dasar, sehingga kita berharap dengan pelajaran ini, ya, kita bisa sedikit memahami apa yang telah kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Demikian pula doa-doa keseharian, ya, dalam sholat, zikir, ya, serta hadis dan pernyataan-pernyataan para ulama, ya, dalam kitab-kitab mereka, ya, setidaknya kita faham. Adapun jika ingin lebih, setelah kita belajar nahwu shoroh, maka bisa dipelajari ilmu-ilmu yang lain seperti tadi balaghah, ilmu ma'ani, ilmu arud, ya. Sehingga kita akan lebih merasakan nikmatnya rasa dari bacaan kita. Jadi dalam pembahasan kita, pembelajaran kita, terutama dalam kitab ini, dalam kitab belajar bahasa Arab ini, ya, kita mencukupkan pada pembahasan nahwu dan shoroh, dan kita pelajari secara bersamaan. Jadi tidak kita pilah, namun dalam satu kitab ini, ya, kitab yang ringkas, ya, insya Allah mudah difahami. Kita berharap kita bisa memahami apa yang akan kita pelajari dari nahwu dan shoroh kitab. Jadi kitab ini sangat ringkas, hanya ada sekitar 60-an halaman. Ini pun juga sudah termasuk nahwu dan shorohnya. Jadi pembelajaran kita cukupkan pada nahwu dan shoroh dengan harapan tidak terlalu panjang lebar, namun tetap menyeluruh pembahasan mengenai nahwu dan shoroh secara menyeluruh. Wallahu taala alam, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.